Buah Roh Kudus, damai sejahtera. Ya, ya, Shalom, puji Tuhan. Tema yang disampaikan adalah damai sejahtera. Saya mengajukan pertanyaan begini, apa itu damai sejahtera? Apa manfaat damai sejahtera tersebut? Jadi kalau suatu tidak bermanfaat, buat apa kita bahas, buat apa kita imani? Maka penting sekali hal ini. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa sumber damai sejahtera kita? Yang menjadi sumber dalam damai sejahtera. Lalu berikutnya, mengapa Tuhan memberikan damai sejahtera? Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab di dalam uraian kita atau sharing kita di kesempatan ini. Dan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan damai sejahtera tersebut. Ya, bagaimana kita mendapat damai sejahtera tersebut. Lalu, bagaimana kita menjaga damai sejahtera dalam hidup kita? Ini sehingga kita dapat menikmati jawaban yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita semua. Damai sejahtera dalam dua bahasa nasional, yaitu Ibrani dan Yunani, yaitu Shalom dan Irene. Dalam pengertian ini adalah secara etimologi kata damai sejahtera bahasa Yunani Shalom atau Shalom. Dalam beberapa dialek disebut sebagai Solom ataupun ya Solem atau Solem, ya. Jadi dialek-dialek bangsa itu beda-beda. Tapi kita bisa melihat bahwa dalam dialek ini tidak menghargai pengertiannya, sebetulnya sama saja, ya, dalam pengertian-pengertian. Lalu dalam bahasa Arab adalah salam. Dalam bahasa Arab itu salamah atau shlomo, itu sama pengertiannya. Jadi pada dalam kata Ibrani, Shalom dalam bahasa Yunani disebut Irene. Irene artinya suatu keadaan yang tenang, damai, dan sentosa. Itu pengertian dasar dari kalimat ini. Jadi kalau kita belajar, kita mengerti damai, ketenangan yang dalam hidup seseorang atau hidup suatu komunitas, suatu keluarga, Tuhan berikan. Ya, Shalom atau Irene adalah salam khas dari buah Roh Kudus. Jadi buah Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai orang yang menerima urapan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberi kita dua hal. Pertama adalah kemampuan yang disebut pengurapan. Yang kedua adalah sifat karakternya disebut buah Roh. Dan salah satu buah adalah Shalom atau damai sejahtera Irene yang diberikan. Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Itulah pengertian-pengertian yang diberikan dalam Alkitab kepada kita semua. Apa manfaat damai sejahtera? Manfaat yang pertama adalah perdamaian dan perselisihan perang. Jadi dunia ini bisa damai, bisa berhenti perang, maksudnya kalau ada damai. Saya pernah ikut seminar yang dibawa oleh Maurice Cerullo, ya, di tahun 80-an di Surabaya. Nah, dalam satu sesi beliau berkata bahwa suatu ketika Tuhan perintahkan beliau ke Jerman. Waktu itu belum ada satu Jerman, masih ada Jerman Barat, Jerman Timur. Dan Tuhan berkata, kamu ke sana cukup hanya berdoa tumpang tangan di tembok Berlin. Dan berkata, hai tembok, robohlah. Dan dia lakukan itu, beliau lakukan itu, Maurice Cerullo ini pergi dan dia bersaksi, dia berkhotbah di London, berkhotbah di mana-mana, berkata bahwa tembok Berlin pasti roboh. Itu semua orang menertawakan, mana bisa, mana mungkin tembok ini roboh. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, 10 tahun kemudian betul-betul tembok Berlin itu roboh. Itu artinya bahwa damai sejahtera itu menghentikan
perselisihan, dan perang. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah keadaan tenang tanpa ancaman, gangguan. Ya, kita ini seringkali menghadapi gangguan-gangguan baik personal maupun gangguan kelompok. Tapi kalau ada damai sejahtera, kita bebas dari ancaman gangguan. Yang ketiga, sehat, makmur, bahagia dalam segala keadaan. Ya, jadi bahagia di dalam batin kita, makmur, ya, keperluan kita. Karena manusia tiga dimensi, ya Paulus menjelaskan dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 20 itu ada 3 jenis keperluan manusia, keperluan batin, keperluan jiwa, dan keperluan tubuh dipenuhi di dalam seluruh hidup kita. Sehingga kalau kita mengerti hal ini, bahwa penting sekali kita memiliki damai sejahtera. Keempat, sehat, selamat, dan sehat. Yang kelima, menyatakan kehadiran Tuhan Sang Pemberi Damai Sejahtera. Jadi Tuhan itu biasa bicara dalam ketenangan, keheningan dalam damai sejahtera. Karena itu kenapa waktu doa itu selalu pagi-pagi benar, ya, tengah malam Paulus doa, ya, itu menyatakan bahwa kehadiran Sang Pemberi Damai mesti waktunya tepat, dan kita melihat bahwa itu menyatakan kehadiran Tuhan memberi damai sejahtera kepada kita. Yesus Kristus adalah Raja Damai, memberikan damai kepada kita. Jadi sifat karakter Tritunggal Tuhan Allah yang Esa ini sama. Semuanya, misinya, karakternya adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera milik orang percaya, serta damai sejahtera sering dipadankan dengan kata agape, ya, dalam kebiasaan hidup orang yang percaya. Jadi kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban itu menghasilkan damai sejahtera. Itulah manfaat-manfaat yang diberikan. Sumber damai sejahtera adalah Allah, sumber damai sejahtera. Dia sebagai Allah yang saya baca dalam bahasa konteks asli, kata Allah di sini adalah Tuhan pencipta, hakim yang adil, ya, sumber segala keadilan, memberi damai sejahtera. Roma 16 ayat yang ke-20. Dan juga dalam Bilangan 6 ayat 25 dan 26, ya, khususnya ayat 26, dan juga Galatia 1 ayat yang ke-3. Makanya kita ini bersyukur punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, menjadi sumber damai sejahtera kita. Yesus Kristus adalah damai sejahtera, Raja Damai, ya. Nah, gitu. Saya tahun lalu saya duduk, saya doa karena ada isu yang berkembang bahwa karena ya tahun yang lalu itu kan COVID, bahwa kita nggak boleh nyanyi lagu orang kalau di YouTube, ya, kena royalti, umpamanya, ya. Lalu saya doa, Tuhan berikan kepadaku nyanyian baru di mulutku. Karena Engkau berfirman, Kau pasti beri nyanyian baru, beri kekuatan di mulut sejak anak menyusui. Tiba-tiba datang muncul lagu Natal, ya, lagu Natal. Ya, lagu Natal itu, ya, saya sudah taruh di YouTube, ya, kira-kira begini ya syairnya. Natal yang indah, Yesus Kristus, ya, lahir, Sang Penasehat ajaib, Allah perkasa, itu lagu, ya. Jadi wah, indah sekali. Saya ambil gitar, nyanyi-nyanyi, ternyata lagu baru Tuhan berikan. Sehingga beberapa waktu ini hampir tiap hari lagu baru Tuhan berikan. Nah, itu. Kenapa? Karena dia sumber damai sejahtera, dan di situ banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus memberi, buah Roh Kudus memberikan sumber kita, ya. Orang dunia sumber dari luar, dapat uang, dapat bonus, ya, sumber, ya. Tapi itu hanya sementara. Tapi kalau kita orang percaya, sumber dari dalam, ya. Nah, itu, ya, dalam Filipi 2 ayat 13, Allah lah yang bekerja dalam kamu, baik kemauan, kerelaan menurut kekuasanya. Jadi dia bekerja dalam kita, driver kita, itu dahsyat, ya, tidak ada tandingnya.
Nah, gitu. Firman Allah juga memberi damai sejahtera. Jadi kalau Yesaya 48 ayat 18 ini berbunyi bahwa jika engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera tidak pernah habis, seperti gelombang yang mengalir. Jadi firman Tuhan, kalau kita setia merenungkan firman, ya, menjadi menu utama kita, istilahnya seperti sebuah kendaraan tanpa minyak tidak boleh jalan. Ya, itulah kita sebagai orang percaya, kita mesti menerima inspirasi dalam hasil renungan jiwa kita. Nah, ini. Lalu berikutnya, mengapa Tuhan memberikan damai sejahtera? Digunakan untuk persahabatan. Ya, kita tidak bisa bersahabat sekarang. Saya nggak bisa kenal Pak Andi, ya, Pak Om Bem dan sebagainya, ya, email nggak bisa kalau nggak ada damai. Ngapain? Ya, toh? Ya, itu ada konflik. Jadi penting kita memiliki damai untuk persahabatan, sehingga ada kata kunci yang seringkali kita lakukan, shalom. Shalom, damai sejahtera turun kepada itu untuk bahasa persahabatan. Jadi Tuhan berikan. Yang kedua, memelihara kita. Nih, Filipi 4 ayat 7. Ya, semoga Allah sumber damai sejahtera memberikannya damai melampaui segala akal. Ya, memelihara hati dan jiwa kita, ya, melampaui segala akal. Dalam bahasa asli itu pengertianlah lebih unggul, lebih tinggi, lebih luar, lebih mulia daripada semuanya. Memelihara kita, dia memelihara hati, jiwa, dan hidup kita, sehingga saya lihat semuanya gemuk-gemuk, sehat-sehat, segar-segar karena ada damai yang memelihara. Ya, walaupun ya kadang-kadang kita ada uang, kadang-kadang kita tidak ada uang, tapi eksis saja, ada damai. Itu ada kekuatan dari dalam. Yang ketiga, ya, untuk kita berdamai dengan orang lain. Nah, ini berdamai orang lain. Jadi kita nggak boleh ya memperbanyak musuh, tapi harus memperbanyak sahabat. Walaupun kadang-kadang ya kurang menjengkelkan juga teman seperti itu, tetapi ya itulah tuntutan kehidupan. Kuasa damai sejahtera akan memelihara hidup kita dari waktu ke ya persahabatan. Lalu ketenangan melakukan kehendak Bapa. Kita tenang melakukan kehendak Bapa. Nah, ya saudara, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan Yesus kenapa disalib masih berteriak, Bapa ampuni mereka. Waktu siksaan dan pengadilan, beliau tenang, Tuhan kita tenang, karena ada damai. Kapan damai itu muncul? Nah, itu. Jadi memberikan ketenangan, saudara, ya, waktu kita berserah kepada satu kehendak, namanya kehendak Bapa. Bapa, kehendakmu yang jadi. Ketenangan itu muncul dalam hidup kita. Tetapi kalau kita nggak terima kehendak Tuhan, kita akan menjadi orang depresi. Kita akan melenceng dari pusat kehendak Allah, maka hilang ketenangan. Ya, manfaat berikutnya adalah mengubah musuh jadi sahabat. Hebat. Ya, dalam Efesus 2 ayat 17, firman Tuhan berkata, dengan mati sebagai manusia merobohkan tembok perseteruan, menjadikan dua kubu, membangun damai sejahtera dengan Bapa di surga. Itu artinya bahwa damai itu ya mengubah musuh jadi sahabat. Ya, bahkan kita juga dulu bermusuhan dengan Tuhan. Tetapi waktu Tuhan memberikan damai sejahtera, wow, enak. Saya punya sahabat bernama Tuhan Yesus, sahabat bernama Roh Kudus, sahabat bernama Allah Bapa, sahabat bernama Om Wim, sahabat bernama Pak Andi, ya, dan selain-selain. Maaf, yang lain belum hafal nama jadi. Nah, jadi kita lihat bahwa itulah kita bersahabat. Ya. Berikutnya, menyatukan manusia. Nah, ini. Ya, kita bisa bersatu karena ada damai sejahtera. Ya, kenapa banyak gereja pecah? Karena banyak faktor. Dan faktor yang menentukan itu kehilangan damai sejahtera. Maka kita akan bisa jalan. Walaupun ada faktor lain biasanya. Ya, jadi itulah faktor penentu kehidupan. Lalu berikutnya, iblis dihancurkan. Nah, ini hebat. Saya baca ayat ini, wow. Ternyata damai itu tidak hanya cukup tenang, saudara. Tapi iblis dihancurkan di bawah telapak kaki kita. Di Roma pasal 16 ayat yang ke-2.
20. Semoga Allah sumber dan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi orang tenang itu ternyata, orang ada damai ternyata nggak usir setan, iblis hancur sendirinya, saudara. Ya, nah gitu. Kadang-kadang orang-orang yang ya senang doa syafaat peperangan rohani ngotot sampai faro, padahal ya, teorinya gampang sekali. Ada damai di hati, iblis hancur di bawah kaki kita. Tapi kalau coba nggak ada damai, iblis di atas kepala kita, saudara, ya diinjak-injak kepala kita. Tapi kalau ada damai, iblis bawah telapak kaki. Walaupun ada pemahaman mungkin mitos atau agama lain berkata surga di bawah telapak kaki ibu, enggak, bukan surga di bawah iblis yang di bawah telapak kaki kita. Alkitab mengatakan seperti itu. Berikutnya, bagaimana boleh damai sejahtera? Jadi saya share-nya singkat, seperti itu diskusi panjang. Nah gitu. Bagaimana berdamai sejahtera? Pertama, sadar bertobat. Damai hanya teori kalau nggak bertobat. Jadi anak bungsu ini, dia di kandang babi, dia ingat bapaknya. Dia mesti rekonsiliasi dengan bapaknya. Jadi, tidak ada damai di luar Tuhan. Bukan hanya gembira sesaat, nggak ada damai. Karena damai itu mengandung kemurnian, ketulusan, kejujuran, dan kemuliaan. Ya, nah, jadi sadar bertobat, baru itu awal kita mengerjakan menerima damai. Kalau nggak bertobat, biar fasih lidah, tetap kita hanya hidup kepura-puraan. Tapi kita mesti bertobat sejak awal. Nah, ini bertobat itu apa sih? Nah, ini menyadari keadaan. Berawal dari menyadari keadaan. Di Lukas pasal 15 ayat 17. Ya, berawal kata sadar, lalu ia menyadari keadaannya. Jadi orang berdosa melihat keadaannya dan mengakui keadaannya penuh dosa. Itu bertobat dari awal dari situ. Ya. Yang kedua, mengambil keputusan. Orang hanya sadar tanpa keputusan nggak akan lakukan. Kebanyakan orang ke gereja dengar firman tentang pertobatan nangis, ya sampai ya ingusnya keluar, ya air liurnya meleleh, yang bertemu di janggutnya. Dan menggemetaran, wah sampai didoakan roboh, kiri kanan jatuh. Tapi tanpa mengambil keputusan, itu hanya semu. Anak ini mengambil keputusan. Ya, dia berkata, aku kan bangkit. Orang berdosa harus mengambil keputusan, meninggalkan dosa-dosanya. Lalu berikutnya, melaksanakan keputusan tersebut. Yaitu dengan cara bagaimana? Dia bangkit, lalu ia melaksanakan keputusan meninggalkan dosa-dosanya. Dan dia mulai pergi kepada bapaknya. Ya, berbalik dan ia pergi kepada bapaknya dan mengadakan pengakuan rekonsiliasi. Ya, ia pergi dan berkata, aku nggak layak. Aku telah berdosa terhadap Bapa. Inilah proses 5 langkah kita masuk dalam pertobatan, masuk dalam kerajaan damai sejahtera dengan Bapa, damai kekal. Sehingga Paulus menulis, ya Yesus merobohkan tembok perseteruan dan berdamai. Ini langkah kita berdamai dengan Tuhan. Lalu yang kedua, memperhatikan firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, tadi sudah awal tadi disebutkan, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, kebahagiaan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow. Jadi setelah kita bertobat, pikiran kita, perhatian kita, fokus kita, renungan kita hanya firman Tuhan, perintah Tuhan. Itu dahsyat. Ya, luar biasa. Ya, kalau kita menyembah dalam roh plus kebenaran. Jadi kayak burung itu terbang 2 sayap, sebelahnya roh, sebelahnya kebenaran. Sama-sama menyembah dalam roh sambil merenungkan firman Tuhan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Damai itu mengalir dalam jiwa hati kita. Dahsyat. Yang ketiga, berdoa, bersifat dan melayani. Ini. Ya, dalam Yesaya pasal 32 mengabarkan keluar zona nyaman. Hei orang-orang tinggal tentram, keluar dari zona nyaman. Kadang-kadang zona nyaman buat kita lupa Tuhan, malah ya doa udah ngantuk-ngantuk, nggak bergairah. Nah gitu.
Lalu doa ratap tangis dan tobat. Menantikan lawatan Roh Kudus sampai roh dari atas. Terus ayat 17 tuh. Yesaya pasal 32. Roh dari atas lalu terjadi pemulihan. Ya, pemulihan batin, pemulihan ketidakadilan. Nah, lalu selalu ada keadilan, dan terakhir setia menabur. Menabur dalam pelayanan, menabur dalam untuk masa depan. Damai sejahtera Allah mengalir. Ya, kalau pemulihan terjadi, maka muncul keadilan. Akibat keadilan, maka ada damai sejahtera mengalir. Menurut Yesaya pasal 32. Itu ada 3 hal di situ, yaitu berdoa, bersyafaat, dan melayani. 4. Mengucapkan kata berkat. Bilangan pasal 6 ayat yang jadi kita ketemu. Tuhan memberkati Anda, Tuhan damai sejahtera kepadamu. Kadang-kadang emosi manusia itu mengucapkan kutuk, bahkan doa kalau boleh cilaka binasa. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, ya, bahwa kita harus mengucapkan, memperkatakan damai sejahtera. Itu kata berkat imam kepada umat Israel lewat mulut Musa. Berkat imam harus menyampaikan kata berkat. Ini biasanya di tiap ibadah itu ada doa penutup, doa berkat, ya, sambil angkat tangan melepaskan berkat turun. Kelima, ya, Tuhan yang mengadakan damai sejahtera. Yang keenam, hasil dari hikmat dari atas. Kalau hikmat dari semurni mulia, lahirnya lah damai sejahtera. Ya, makanya saya itu tidak suka orang hidup munafik. Katanya lain, perbuatannya lain. Saya nggak suka. Ya, saya berdoa supaya orang-orang begini bertobat baik-baik, ya, begitu. Ya, satu sisi dia ngomong kekudusan, takut Tuhan, andalkan Tuhan. Tapi tindakannya ada kompromi dengan dosa. Ya, nah itu nggak bisa. Ya, itu namanya damai semu. Tapi kalau damai itu hasil hikmat dari atas, penuh murni, tidak memihak, tidak munafik, maka ada damai kekal, tidak dibuat-buat. Ini aku apa adanya. Ya, nah, gitu. Berikutnya, mendoakan pemerintah ini, perintah ini. Damai itu ada karena ada regulasi dari penguasa pemerintah. Apalagi kita sekarang masuk tahun politik ini, kita doa supaya ambisi manusia untuk meraihnya, motivasinya yang lain, kekayaan, dinasti, dan sebagainya, digagalkan oleh Tuhan. Kita doa supaya muncul orang-orang yang pilihan Tuhan. Nah itu. Kenapa? Karena kalau mereka pemerintah, kita kurang mendoakan, muncul pemerintah yang ganas di zaman Daniel, ya, hidup benar mesti masuk gua singa, masuk di dapur perapian, itu harganya sangat mahal. Ya, tetapi kalau orang-orang yang takut Tuhan sekalipun dia beda agama, no problem, pemerintah hamba Tuhan. Dan Alkitab mengatakan hati pemimpin air di tangan Tuhan. Kalau dia ada damai sejahtera, untuk damai sejahtera karena hasil doa kita, maka pasti, ya, negeri ini damai, ya, gereja pasti damai. Berikutnya ada usaha kita, Yeremia pasal 29 ayat 7, usaha kesejahteraan di kota. Jadi kita ini ibaratnya gini, kalau ada masalah orang benar turun tangan pasti terjadi damai sejahtera. Tapi kalau orang benar lipat tangan, ya nggak mungkin lah. Ya, orang benar dilarang hanya nonton, harus turun tangan, berusahakan damai sejahtera dengan berbagai cara. 9, buah-buah kebenaran yang perlu kita, ya, hadirkan dalam hidup kita. Ya, sekali bertobat tak bertobat, sekali berubah terus berubah, mengenal hal yang benar. Itulah kehidupan kita dari waktu ke waktu. Bagaimana menjaga damai sejahtera? Alkitab mengatakan berusaha hidup damai dengan semua orang. Jadi ada usaha kita, hidup kita, ya, bila kita punya moto bahwa musuh seorang lebih baik daripada 1000 kawan. Artinya musuh itu kita nggak boleh punya musuh. Mungkin salah paham, salah pengertian, yes. Ya, kita mengampuni, tapi nggak usah percaya umpamanya. Orang pernah melecehkan, mendustai kita, tidak jujur, kita ampuni saja. Tapi nggak usah percaya.
Percayanya kapan? Waktu dia menunjukkan bahwa dia betul sudah bertobat betul. Itu Yesus. Yesus mengampuni semua orang. Tapi dia tidak mempercayai orang sudah standar Tuhan. Dia mesti mengetes dulu apakah orang ini. Karena tes itu Tuhan mengujikan dua hal dalam hidupnya seorang. Tes yang pertama itu tes tentang kesukaran. Perang, ya kayak Daud ya. Kalau kita baca Mazmur 18 tuh. Ya Daud mengawali begini, dan dia mengalahkan musuh, termasuk mertuanya Saul, dan dia berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, hukum-Mu aku perhatikan. Wah, Daud lulus dalam kesukaran. Tes yang kedua, tes kelimpahan. Ya, kelimpahan, dikasih berkat, dia nggak lulus. Dia jatuh Tante Eba, istri orang. Itu tes keduanya. Jadi, tes itu dua jenis tesnya. Kekurangan, kelimpahan. Makanya Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 itu, aku berusaha mencukupkan diri kebutuhanku dalam kelimpahan maupun aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Nanti. Oke. Berikutnya, selalu bersyukur dan berdoa. Di Filipi 4 itu, ayat 6 sampai 7. Ya, tidak usah khawatir, doa, mengucap syukur. Nah, itu. Lalu berpikiran Kristus tuh, rendah hati, ya 7 langkah turun itu. Ya, saya baca itu Filipi 2 aja 7 langkah turun. Dari manusia sampai taat mati terakhir. Baru 7 langkah Tuhan Bapaknya angkat naik lagi. Dimuliakan sehingga dalam nama Yesus segala lidah mengaku setiap mulut bertelut. Wah, hebat, luar biasa. Berpikiran bersama Kristus. Ya, makanya saya tidak suka dengar berpikiran positif karena nggak ada ayatnya. Yang saya suka itu berpikiran Kristus karena ada ayatnya. Berpikiran perasaan di Kristus. Menjaga pikiran kita, ya. Nah, gitu. Lalu ini dia di story Filipi 4 ayat 8 itu, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, jaga isu. Pikiran ini harta yang sangat mahal Tuhan berikan kepada kita. Itu harta yang tidak ada habisnya. Ya, kalau kita jaga baik-baik, mengisi dengan hal-hal yang baik tadi, ya dalam Filipi 4 ini ayat 8, di situ pasti damai, tidak pernah hilang, mengampuni tanpa syarat ini. Walaupun dia tidak mengampuni saya mengampuni dia aja biar aja. Salah benar Tuhan yang tentukan. Jadi kita mengampuni nggak boleh pakai syarat. Seperti Yesus di atas salib. Ya, seperti yang tersirat saya baca Kisah Rasul 16. Paulus dipukul, babak belur, dilempar dalam penjara. Malam dia bisa bangun memuji Tuhan. Gempa bumi besar, penjara hancur. Dia nggak lari. Kepala penjara membunuh diri, berkata, tidak, jangan apa-apakan dirimu, kami semua ada di sini. Kenapa Paulus lakukan? Dia mengampuni kepala penjara tanpa syarat. Hebat, luar biasa. Memperhatikan perintah Tuhan tadi dijelaskan, lalu dipulihkan dari luka-luka batin. Luka batin penyebab hal-hal ini. Makanya itu misi Roh Kudus datang, menghibur, memulihkan kita. Karena orang yang melukai kita, dia itu pertama Allah Tuhan, yang kedua dia pasti akan dihukum Tuhan. Jadi kita lepaskan pengampunan. Pulihlah hati kita. Luar biasa. Hidup dalam komunitas yang baik, nah tuh. Ya, tuh. Tidak baik manusia orang diri. Ada komunitas. Terus saling kita jaga. Karena teman kita itu harta berharga. Ya, satu sama lain. Komunitas gereja, komunitas yang kecil, mungkin komsel atau apa, komunitas keluarga, itulah kita di sana dilindungi. Ya, saling memproteksi, saling mengasihi. Itu yang menjaga damai sejahtera. Melakukan firman Tuhan Yesus 1 ayat 7-9. Jangan lupa perkatakan, renungkan firman siang dan malam, bertindak hati-hati, engkau pasti berhasil dan beruntung. Itulah tip bagaimana. Tidak hanya kita renungkan, tapi kita lakukan apa yang kita renungkan. Itulah hal-hal. Kesimpulannya, pertama, Tuhan telah sesuatu sungguh amat baik. Manusia berbuat dosa, kehilangan kemuliaan dan damai sejahtera. Oleh kasih karunia Yesus datang untuk menyelamatkan, memulihkan, memberikan damai sejahtera kepada manusia, dan sejahtera melampaui segala akal, artinya unggul, melampaui segalanya. Dan damai sejahtera harus diusahakan, dijaga dalam diri kita
Itu kan orang percaya. Damai sejahtera berkuasa untuk menghentikan pertikaian, perseteruan, dan peperangan. Bahkan damai sejahtera membuat kita jadi sehat, mujur, dan bahagia. Amin.